Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Kembali kita bertemu dalam pembelajaran kelas 5. Semoga anak-anak ustazah hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Selamat mengikuti anak-anak ustazah. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Bagaimana anak-anak ustazah setelah mendengarkan lagu tadi? Lagu tersebut berjudul Nenek Moyangku ya. Nah, lagu tersebut menceritakan bagaimana kegigihan dan kegagahan nenek moyang kita ketika mengarungi lautan. Nenek moyang kita mengarungi samudra menggunakan kapal yang diberi nama kapal pinisi. Kapal pinisi ini bukan saja merupakan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga kebanggaan bangsa Indonesia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Kapal pinisi ini sangatlah istimewa. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi umumnya memiliki 2 tiang layar utama yang menyimbolkan 2 kalimat syahadat dan memiliki 7 buah layar yang melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Kapal pinisi ini dibagi menjadi 2 macam ya anak-anak ustazah. Yang pertama adalah lamba atau lambo, yang mana kapal ini dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Yang kedua adalah palari, yang mana bentuknya melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak ustazah silahkan buka bukunya dan baca halaman 158 sampai dengan 159. Kemudian setelah selesai, silahkan anak ustazah mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Paham ya anak-anak ustazah semuanya? Kondisi geografis bangsa Indonesia yang berupa kepulauan dan memiliki lebih dari 13.000 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Nah, ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari 1. Keberagaman suku bangsa. 2. Keberagaman bahasa. Dan yang ketiga, keberagaman religi. 4. Keberagaman seni dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang bahasa, bidang pariwisata, dan bidang-bidang yang lainnya. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ya, pertama, masyarakat lebih mengenal budaya asing. 2. Masyarakat meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dari adegan film yang ditontonnya. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Paham anak-anak ustazah? Jika anak-anak ustazah sudah paham, sekarang lihat bukunya halaman 163. Ayo mengamati.
Amatilah gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Kemudian jika sudah selesai, anak-anak ustazah lihat halaman 164. Lihat di sini ada gambar peta Provinsi Indonesia beserta identitas kebudayaan. Nah, tugasnya adalah hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Mudah bukan anak-anak ustazah? Selanjutnya, lihat halaman 166. Ayo berlatih. Di sini terdapat gambar peta Indonesia. Peta tersebut adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang, anak-anak ustazah diminta untuk menyebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini isi pada kolom yang telah tersedia anak-anak ustazah. Kemudian dilanjutkan untuk menuliskan nama-nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia ya anak-anak ustazah. Nah, selamat bekerja. Anak-anak ustazah, sekarang lihat bukunya halaman 168. Ayo mengamati. Di sini anak-anak ustazah diminta untuk mengamati perilaku orang-orang di sekitar kita. Kemudian tulislah contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang anak-anak ustazah perhatikan kolomnya. Lihat. Lokasi atau cakupan pengamatan yaitu sekolah. Contoh kegiatan pengambilan keputusan bersamanya adalah pemilihan ketua kelas. Selain pemilihan ketua kelas, kegiatannya apalagi di sekolah tersebut ya anak-anak ustazah. Kemudian contoh yang di rumah bagaimana, di masyarakat bagaimana, dan bangsa dan negara bagaimana contohnya. Paham anak-anak ustazah kan semuanya ya? Silakan dikerjakan dengan teliti. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai ya anak-anak ustazah. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi antum semuanya. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Akhir kata ustazah tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.